Halo teman-teman, perkenalkan saya Suster Feby dari Kongregasi FMM. Ingin menanyai teman-teman mahasiswa yang ada di Kampus 5 Sanata Dharma Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik terkait apa aja sih yang mereka ketahui di dalam Injil Markus. Nama kamu siapa dan kamu dari mana asalnya? Aku Tasya dari Lampung. Suster Beata Silaban KSFL asal dari Medan. Aku Tri Atma Setiawan, biasa dipanggil Ri. Saya Petrus Damian Sudiantoro, biasa dipanggil Dian. Dengan Frater Raka. Kalau nggak salah singa, suster. Faktanya itu salah satunya itu bahwa Injil Markus itu adalah Injil yang pertama kali ditulis. Oh iya, Injil Markus ini yang mungkin paling menarik dan kita semua tahu ya, mungkin Injil yang paling pendek ya, 16 bab ya. Bagaimana kisah-kisah dalam Injil Markus itu boleh dikatakan cukup runtut ya, dan berlangsung sangat cepat ya. Jadi seolah-olah dalam satu kisah, untuk ke kisah lainnya tuh jedanya sangat cepat. Di awal dengan kata Yesus segera, Yesus kemudian, dan seterusnya. Jadi bagi saya itu cukup menarik. Jadi orang diajak untuk ikut mengikuti alurnya secara cepat gitu. Jadi saya cukup menarik bagi saya itu Injil Markus itu. Ada satu mukjizat yang Tasya tahu, suster. Itu tentang wanita yang mengalami pendarahan. Boleh diceritain sedikit nggak, Tasya? Dia wanita yang punya penyakit pendarahan yang terus-menerus. Terus yang kemungkinan besar dia dibilang tidak bisa sembuh. Tapi dia mendengar tentang Yesus dan dia mendatangi dia di tengah-tengah kerumunan. Dia memegang jubah itu dan keajaibannya dia sembuh dari penyakit pendarahan itu, suster. Yang aku tahu seperti itu. Yaitu yang ceritanya Yesus berjalan di atas air, begitu. Ya, ceritanya itu setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian dia pergi untuk berdoa sendiri ke bukit, sementara para murid disuruhnya untuk pergi dahulu naik perahu. Terlebih dahulu para muridnya naik perahu, sesudah itu Yesus menyusul. Ya, di tengah danau itu, tengah malam, badai, angin kencang, dan di sana Yesus menyusul para murid. Ketika badai datang, para muridnya ketakutan. Dan di sana mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan mereka mengatakan bahwa itu adalah hantu. Untuk meyakinkan kepercayaan mereka, Simon Petrus meminta kepada Yesus supaya ia disuruh juga berjalan di atas air. Dan Yesus juga menyuruh Petrus. Ketika Petrus percaya, dia berjalan di atas air dan kemudian dia ragu. Akhirnya dia hampir tenggelam dan dia berteriak, "Tuhan, tolong saya," begitu. Jadi di situ juga Yesus menolong dia dan kemudian mereka menjadi suasana danau menjadi teduh dan mereka tidak merasa takut lagi. Dan pesan yang mau sampaikan untuk orang muda zaman sekarang ini yaitu bahwa kita jangan ragu gitu. Dengan iman seperti Petrus tadi kan ragu, maka dia hampir tenggelam. Pesan yang mau sampaikan itu pada zaman ini banyak tantangan hidup ya. Jangan ragu, tetap percaya kepada Yesus bahwa Yesus senantiasa menyertai kita, membimbing kita, dan selalu ada di samping kita untuk berjalan bersama kita gitu. Terima kasih. Kalau dari aku ya, suster ya, dari Markus, Injil yang mukjizat yang menarik bagi saya terdapat pada Markus 5 ayat 21 sampai 43, yaitu menegaskan bahwa Yesus membangkitkan anak Yairus. Nah, pada cerita dikit ya, suster ya. Pada saat itu Yairus bersama Yesus bertemu dan berbincang-bincang, mengatakan bahwa anak Yairus sedang sakit di rumah dan sedang berbaring. Kemudian dia bersama Yesus bertemu dan Yesus berbicara mengenai bangunlah, dan anak itu mendapatkan mukjizat sehingga dapat bangun beraktivitas seperti biasa. Itu yang menarik bagi saya karena dalam hal tersebut mempercayai tentang kepercayaan dan iman kita agar tetap percaya tentang mukjizat. Nah, mungkin itu aja sih, suster, dari saya. Oke, terima kasih ya, Kak. Sama-sama, suster. Kalau dari saya itu mukjizat yang menarik bagi saya
yaitu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, ceritanya itu Yesus habis berkhotbah dari kota lain lalu mampir ke rumah Petrus, lalu Yesus itu melihat ibu mertua Petrus itu lagi terbaring lemas. Nah, di situ Yesus langsung memegang tangan ibu mertua Petrus lalu berdoa kepada Allah, dan sehabis itu ibu mertua langsung sembuh. Nah, habis itu banyak orang berdatangan ke rumah di kota tersebut untuk meminta kesembuhan kepada Yesus. Nah, kalau dari mukjizat tersebut, makna yang bisa saya ambil itu Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan perasaan fiktif atau tidak nyata, tetapi juga menyembuhkan fisik di dalam diri manusia itu sendiri. Itu kan salah satu gagasan teologis Injil Markus kan perlunya iman ya. Bagaimana iman itu yang mendasari seseorang untuk bisa menerima segala sesuatu yang baik. Iman itu menjadi sebuah hal yang mendasar seseorang untuk menerima berkat dan karunia Allah. Tadi kan dalam kisah-kisah itu kan pasti kaitan dengan kisah mukjizat kan. Seseorang yang mengalami kesembuhan dan lain sebagainya, orang yang dibebaskan dari kuasa jahat dan lain sebagainya itu mengalami kesembuhan karena mereka percaya dan pertama itu memiliki iman kepada Yesus. Jadi iman itu semacam hal yang mendasar gitu, sehingga melalui iman ini seseorang dibuka mata dan hatinya untuk bisa menerima berkat dari Allah, dalam hal ini misalnya kesembuhan atau terbebasnya dari kuasa-kuasa jahat itu. Ya, tadi seperti saya katakan di awal kan Injil Markus ini kan alurnya kan sangat cepat ya. Jadi tidak terlalu banyak jeda-jeda kan, setelah satu kisah langsung lanjut kisah selanjutnya kan. Bagi saya ini memang sesuai dengan anak muda sekarang kan yang ingin serba cepat dan yang sebagainya. Jadi bagi saya ketika memang ingin melakukan sesuatu ya lakukanlah gitu loh. Jadi ketika memiliki keyakinan iman yang kuat dan tentunya juga mohon kepada Tuhan ya lakukan sesuatu, tentunya perbuatan yang baik ya. Di Injil Markus ini mengajarkan bahwa Yesus itu tanpa lelah untuk berbuat baik kan. Setelah melakukan mukjizat atau kebaikan di satu tempat, langsung dilanjutkan kisah lainnya Yesus melakukan hal yang sama. Jadi sama. Orang muda juga bagi saya ya dipanggil untuk menjadi tangan-tangannya, menjadi alat-alat Tuhan untuk selalu dan tanpa lelah berbuat baik. Karena Tasya sudah mau menjawab pertanyaan dari Suster ada hadiah ini. Wah, Terima kasih ya Tasya. terima kasih Suster. Wow, terima kasih. Ini Suster, terima kasih ya Suster. Wah, ini apa Suster? Gelang. Terima kasih, Suster. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih ya Suster. Oh iya, aduh terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Frater. Sama-sama.